Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lufitri Sari, NPM 22411072. Saya dari kelas MNJ 22B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai bentuk kerjasama dalam kegiatan bisnis. Nah, bentuk kerjasama dalam kegiatan bisnis yang pertama yaitu merge. Merge adalah proses default atau penggabungan dua perseroan atau bank dengan salah satu di antaranya tetap berdiri dan nama perseroan atau yang digabungkan tersebut diambil dari salah satu perseroan tersebut. Nah, contohnya yaitu merge pada bank yang memakai salah satu nama yang dipilih secara bersamaan. Misalnya jika Bank ABC melakukan merge dengan Bank DEF, kemudian mereka menyepakati bahwa nama yang digunakan adalah Bank ABC dan nama Bank DEF diganti menjadi Bank ABC. Nah, apa saja sih jenis-jenis dari merge? Yang pertama yaitu merge horizontal. Apa sih yang dimaksud dengan merge horizontal? Merge horizontal adalah merge yang dilakukan oleh usaha yang sama atau sejenis. Contohnya yaitu merge antara dua perusahaan roti dan perusahaan sepatu. Merge vertikal yaitu merge yang terjadi antara perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan. Contohnya yaitu perusahaan bank merge dengan perusahaan mobil, perusahaan permintalan benang merge dengan perusahaan kain. Nah, pihak-pihak yang terkait proses merge: pemerintah, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, BKPM, akuntan publik. Nah, konsultan hukum, konsultan keuangan, konsultan manajemen, konsultan pajak, dan notaris, akte pendirian badan usaha merge. Nah, yang kedua yaitu konsolidas. Konsolidas merupakan penggabungan dua perusahaan di mana kedua nama perusahaan tersebut dihilangkan dan diganti dengan nama perusahaan yang baru. Untuk lebih memahaminya, kita bisa melihat contoh Bank ABC melakukan konsolidasi dengan Bank DEF, maka nama kedua bank tersebut dibubarkan, kemudian diganti dengan nama baru, misalnya Bank XYZ, atau perusahaan X ditambah perusahaan Y sama dengan perusahaan Z. Nah, yang ketiga yaitu akuisisi, adalah pengambilan kepemilikan suatu bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap bank. Nah, berikutnya dasar hukum PP nomor 27 tahun 1998 pasal 1 yang berbunyi penggabungan dan peleburan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS. Dan yang kedua, penggabungan, peleburan, dan pengambilan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri 3/4 pemegangan saham. Nah, yang ketiga, bagian badan usaha terbuka. Jika dalam hal persyaratan kehadiran tidak mencapai, maka akan ditetapkan sesuai peraturan perundangan di bidang pasar modal. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan PP Nomor merge suatu PT dapat dilakukan melalui tahapan perencanaan, persetujuan RUPS, pengumuman rencana penggabungan, pelaksanaan pengumuman hasil penggabungan. Nah, dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang merger, konsolidasi, dan akuisisi bank. Joint venture secara umum diartikan suatu persetujuan di antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan. Kesepakatan didasari atas suatu perjanjian yang terpedoman pada aturan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Nah, pengertian waralaba dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Pasal 1 yang berbunyi, waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Nah, pengertian lain dari waralaba adalah suatu hubungan kerjasama antara pemilik waralaba atau franchisor dengan pembelian waralaba dengan kontrak yang telah disepakati. Nah, menurut Asosiasi Franchise Indonesia, waralaba adalah suatu sistem pendistribusian barang dan jasa kepada pelanggan oleh pihak waralaba yang sudah memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk menjalankan bisnis dengan nama, merek, sistem, prosedur, dan cara yang sudah disepakatkan sebelumnya dengan jangka waktu tertentu pada suatu wilayah. Nah, jenis waralaba berdasarkan produknya yaitu waralaba produk franchise yang dijual sudah dalam bentuk produk seperti makanan dan minuman. Contohnya yaitu
McDonald, KFC, Chatham, Boba, Cake, dan lain sebagainya. Waralaba jasa produk yang dijual dalam bentuk layanan jasa, contohnya agen travel, studio foto, lembaga pendidikan, asuransi, dan lain sebagainya. Waralaba gabungan jenis produk yang dijual dalam waralaba gabungan ini meliputi produk dan jasa yang digabungkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.